Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wa 'idul masakin. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, para pemuka agama, pemuka masyarakat, segenap panitia pengajian Masjid Nabi Arab Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya cintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Puji syukur kula njogda sida Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wassyukrulillah. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita syukuri nikmat Allah, baik nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahi bagi kita apa yang kita syukuri. Salawat kali salam ke junjungan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si sampun membimbing pelongguh sida sami dari alam jahiliyah tiba li alam iman makin niki sehingga alhamdulillah wa syukrillah pelongguh tiang sami niki pulih membedakan antara hak dengan si batil, antara si halal dengan si haram. Oleh karena niki moga-mogi pelongguh tiang sami boleh syafaah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumil jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa 'idul masakin wal khutbatu fiha maqamur rak'atain fa idza sayyidal khatib 'ala al minbar fala yatakallamu ahadukum wa man yatakallamu faqad laga wa man laga fala jum'ata lah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah au kama qala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yaumil jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya jelo Jumat niki ya ton haji dengan si pakir, si ndek bedoy kepeh. Wa idul masakin, ia tahu tari raya dengan sak miskin. Jelo Jumat. Di antara solat-solat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dengan secara berjamaah, utamanya wajib kita berjamaah sembahyang Jumat. Menurut mazhab Syafi'i, bermazhab Syafi'i 40 orang wajib hukumnya menunaikan solat Jumat. Haji bagi orang yang tidak punya ongkos. Jelo Jumat dik. Sila sende manara ongkos tejok Makkah ya. Tengir ngaruan berangkat jok Jumat masjid. Karena di dalam pelaksanaan ibadah Jumat niki tidak jauh beda dengan ibadah haji. Arak korban endah li Jumat. Lamun pelungguh sami hadir jam pertama, seolah-olah pelungguh sami korban onta. Lamun hadir jelo Jumat li jam pertama, ibarat yang pelungguh korban onta. Lamun hadir jam kedua, urutan kedua, ibarat kita korban seekor lembu atau sapi. Lamun hadir urutan ketelu, ibarat kita korban seekor kambing. Jam keempat atau urutan keempat, ibarat yang pelungguh berkorban dengan seekor ayam. Jam kelima atau urutan kelima, ibarat pelungguh sami berkorban dengan seekor ayam. Jam keenam teluk, jam kepitu edak. Ada korban di saat yang pelungguh melaksanakan solat Jumat. Yang dapat korban adalah orang-orang yang melaksanakan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, demen tetama masjid, jangan duduk dulu kata Rasulullah sebelum sebelum salat tahiyatul masjid. Ndak tokol julu sendek teman solat tahiyatul masjid. Itu perintah Rasulullah sallallahu mbentah tekanggo solat tahiyatul masjid. Kadang-kadang murid datang, kadang-kadang wanta azan kedua, kadang-kadang pun datang kareng niat mulai baca khutbah. Apakah boleh kita solat tahiyatul masjid dikala khatib sudah naik di atas mimbar? Kanggo dekeno salat sunat tahiyatul masjid lamun khatib di atas mimbar. Ada khilafiyah ulama. Sebahagian ulama mengatakan lamun mulai khatib baca khutbah tidak disunatkan sembahyang tahiyatul masjid. Lagu lamun nemde eman baru nazan kedua pun datang karena
mulai baca khutbah masih terganggu solat tahiyatul masjid. Itulah kemasan daripada solat Jumat, terhitung cara-cara marak niki sebagai pelengkap daripada solat Jumat. Jadi lamun pelunggu sami datang sebelum khatib membaca khutbah, masih boleh kita melaksanakan solat tahiyatul masjid. Ndak baik tokol juluk pengandika Rasulullah sendeman sembahyang sunat tahiyatul masjid. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Apakah jelu Jumat doang untuk tersunatan solat tahiyatul masjid? Ndek. Piran penunggu sami lumbar jok masjid subuh ke zuhur, asar, isya, maghrib dan sebagainya. Apabila kita masuk masjid, jangan lupa, jangan duduk sebelum sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ini sebagai pelengkap daripada ibadah wajib tiang pelungguh senamian. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Marak sekadi baru nikah. Jadi di dalam kita melaksanakan ibadah Jumat niki, apabila khatib sudah mulai membaca khutbah, fa iza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamu ahadukum wa may yatakallamu faqad laga. Lamun khatib mulai naik ke atas mimbar, mulai baca khutbah, fala yatakallamu ahadukum, ndak terbaik arak ngeraos salak sekik di antara tiang pelungguh sebagai jamaah Jumat, ndak baik ngeraos. Itu makna daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yatakallamu ahadukum faqad lagha. Lamun tengeraos di saat khatib membaca khutbah, faqad lagha, lago pahala Jumat, ndek narak pahala Jumat. Lamun tengeraos tentang dunia di saat khatib membaca khutbah, ansitu wasma'u, bila khatib membaca khutbah diam kalian, simak. Ansitu wasma'u, diam dan menyimak apa yang terkandung di dalam khutbah. Kadang-kadang ini tengah raos sagirang mancing raosang pancing leleh apa lek sangkok masjid celuk Jumat sambil khatib baca khutbah. Sagirang makan ya bega bau baru. Kadang-kadang begitu. Fala yatakallamu ahadukum, ndak bayar rausang dunia di saat khatib membaca khutbah. Apabila ente ngeraos, fala yatakallamu ahadukum wa may yatakallamu faqad laga. Apabila ente ngeraos di saat khatib membaca khutbah, maka lagolah pahala Jumat. Itu sebabnya dendek tengeraos dalam sebuah hadis, kelalah si tasbih doang jangan dek iling munin khutbah, ketunggulan pemenit tasbih, hitung tasbih, faqat lago, dalam satu hadis. Jadi di dalam khatib membaca khutbah ada yang bagus si tengiring nyimak. Kenapa? Wal khutbatani piha maqamur ka'atain. Sengak dua khutbah itu pengganti dua rakaat. Ibarat sembahyang dengan baca khutbah utama di dalam sembahyang. Andin tendek berjumat 4 rakaat setiap sembahyang zuhur. Nah khutbah itu mengandung 2 rakaat.
Trekeng 2 rakaat. Ya, bondet kanggo ngeraos di saat khatib membaca khutbah. Jamaah bini ya tok raosan sabajang-bajang. Itu termasuk faqat lagha fala jum'atalah. Ansitu wasma'u, kita dengar dan kita simak. Rahimakumullah, baru kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Jumat niki adalah perhimpunan solat. Disyaratkan dengan sahabat Jumat niki ada 40 laki hurrin merdeka. 40 laki. Ampura mohon maaf, baun kena andin kurang sekik kurang 2 jamaah laki 40 baun kena ia tak sempurna ngisi perombok si dengan nina den bau. Diwajibkan menurut Imam Syafi'i 40 hurrin dengan laki-laki semerdeka. Kembeen kondem bau jamaah bini jadi perombok. Karena jamaah bini sak tedikayang Jumat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah bini sawah jeneng linsir. Lamun masih bajang luwean tersuruh li balik. Lamun jamaah bini bajang luwean tersuruh si Rasulullah sembahyang li balik daripada masjid lamun masih bajang. Kembeen oleh baru nimpas to balik oleh kerisa pupur, kerisa kincu di dalam hati sangsa bedai di calon senu bares. Ia pun jamaah bini sakte harus sang si Rasulullah sa'wah linsiran sekedi. Lamun masih arak tuangan sak berangan niki ja kurang bagus. Ngendika Rasulullah sallallahu dia laguah tengaji kan teteh-teteh angan sak menu li waktu saya sembahyang. Lamun ini ja bau. Lagu lamun masih bajang anu tiang wah bajang lah. Wah tiang lalu gumanan tiang uninangan tolek balik ada yang sarengah uning baca Fatihah si calon mendoa. Sengaja dengan jangka maghrib palah-palah tersuruh jadi imam baret tu balin calon mendoa. Tetu tersuruh sesuai mara uninangan. Uli ngasar. Dia mintu ngasar tuangan segede pasti calon mentua. Dia aja paut dah jadi menantu. Ada unsur-unsur riak di dalam hati. Ada unsur-unsur hubbul jah. Ara unsur-unsur mede terdengah dan sebagainya. Ia pun diterima asi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau diterima asi Allah taala dengan sak beribadah tebarengin si ara ujub riya. Terjaga egati saran ujub pria takabur ndek nonya gati semata-mata lamun beribadah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan ketulusan dan keikhlasan. Lamun ndek tebarengin si ketulusan keikhlasan era waktu untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, tepeta-peta amal ibadah niki hilang sirna
Kembik nampun telang amal ibadah ni kindar muncul. Karena di dalam hati ini ada unsur-unsur riya. Mau didengar orang, mau dipuji orang, mau disanjung orang. Ndek ndarak datang di hadapan kita nanti dikala kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu. Ndek embau datang erak baik amal ibadah solat, baik amal ibadah lain-lain. Tidak akan bisa muncul di hadapan kita di saat kita menghadap kehadirat Allah. Karena apa? Karena kita barengi di saat kita beribadah diawali atau dibarengi dengan ujub, riya, takabbur. Sila belajar, berajah. Ia pun ibadah niki sebagian ulama berbahasa Arab telu macam. Ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah qalbiyah. Ibadah badaniyah yaitu perintah secara syariat. Rukuk sujud dalam sembah, ia ibadah badaniyah. Adik teh ikhlas setetu-tetu semata-mata karena Allah. Inilah ibadah badaniyah. Lamun tetetu ikhlas dalam diri ibadah badaniyah secara syariat, ia jari kasur sangat empuh lemak di dalam kubur. Ia jari spring bed di dalam kubur sangat sinsolah. Dengan seibadah badaniyah diawali dengan ikhlas karena Allah. Jari kasur tu kubur lemak, jari spring bed paling solah. Apa? Kasur sate dunia doang sampai lihat pesolah. Kasur salik kubur jak lupa. Spring bed salik dunia aja melin aden solahan bayan tita si anu batu. Tetapi kita lupakan spring bed salemak to kubur. Inilah yang dimaksud dengan ibadah badani. Jaga solah-solah ibadah. Apik-apik kita gawe. Ada yang bau jari spring bed sak solah di dalam kubur. Ikhlas dalam beribadah seno, ia jari simbut dalam kubur. Tekun melaksanakan ibadah syariat, ia jari ranjang yang sangat bagus di dalam kubur. Di dunia doang untuk nara aran spring bed, di dalam kubur pun perlu untuk siapang diri. Oleh sate dunia jadakan kasur-kasur kapuk kembek piaan jamaah sate. Sak penting spring bed atau kasur salik kubur lemak ia sak perlu kerisak solah-solah. Mbekanan apik gawe salat syariat. Apik dalam beribadah badaniyah. Sila dene sak kebalik. Jari awak sak li dunia ni jam masya-Allah keluar bin. Miki jamaah bini. Bilang jelum beli pupur celak dan sebagainya. Keluar bin. Lagu pupur celak sa di dalam kubur dia tu ingat. Jamaah laki jang kedua lemari pakaian. Bapak-bapak tuan jang ke puluhan jubah. Lagu jubah salik kubur dek tu ingat. Pelihara ibadah badaniyah, pelihara ibadah syariat. Inilah maksud daripada ibadah badani. Yang kedua ibadah maliyah. Biaran ibadah maliyah dengan saibadah bersedekah si kepeng benang, beramal si kepeng benang.
Lalu haji kado ongkos ibadah maliyah haram. Lalu umrah berdua ongkos ibadah maliyah haram. Bersedekah pihak madrasah, pihak masjid, musalla dan sarana ibadah lainnya, ibadah maliyah masih haram. Isi harta benda kepeng benda, ia ran ibadah mali. Ibadah maliyah kepeng benang niki nampaknya di saat kita diadili di padang mahsyar akan muncul apabila dibarengi dengan ikhlas. Jangan lupa ikhlas dalam beramal dan beribadah. Lamun tidak ikhlas tidak terbedai di tamal ibadah ni. Itu namanya ibadah maliyah. Kembek nampung perintah sisi Allah Ta'ala beribadah maliyah kadu kepeng harta benda. Karena pada hakikat yang memiliki harta benda kepeng satu sudut lita ni doen dah sida Allah. Milik Allah. Itu tersodokin sida Allah Ta'ala. Ndik ni tangepeng. Secara hakikat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun terlupa entan rezeki harta benda sarak lita ni, lamun terlupa ndik teparan dik tetebeng sida Allah Subhanahu wa ta'ala pada hukum diteraja Da'yanus saralai di zaman Nabi Allah Isa alaihis. Seorang raja namanya Da'yanus paling sugih dengan pacu di agama Islam pada dasarnya lagu suhan tican harta benda yang berlimpah ruah. Mas doang dientau titung si komputer si sugih. Istana doang siwak pintu atau siwak gerbang, pintu gerbang istana. Satu-satu pintu gerbang, dua tugu kau. Sak sopok gambar kau di pintu gerbang niki 5 ton berat emas. Arak siwak pintu gerbang kali 2 sama dengan balu olas kau. Sak tepiak dalam sopok kau niki 5 ton emas. Si sugih. Kekayaan ternak ndara tajam pada. Harta benda sak lain ndara kancan pada si sugih. Maka Allah berfirman kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, wahai Isa, coba datangi Da'yanus. Wah kesak tanjak beng rezeki mu lupa ruan pengandikan dasida Allah. Dia nuah bayi ingat jekah. Berangkat Nabi Isa alaihi salam. Assalamualaikum Da'yanus. Waalaikumsalam. Apa arah Isa? Salam dasida Allah Subhanahu wa taala kan sida watican harta benda yang berlimpah ruah. Emas doang dia bau titung si luwe. Dia tahu hitung. Apa jawaban Da'yanus? Ndat juluk Nabi Isa temu pakat dait ibu. Mupakat di senina. Ian mulumbar lalu Nabi Isa empoh senina. Bu, apa? Nabi Isa wah datang tersuruh terbezakat. Apa yang terzakatan? Yuli harta benda emas perak sawah luwek meni. Terus berembentah dalam 1 ton emas jari zakat sekuintal emas. Lamun terbedui 10 ton emas berarti 1 ton emas jari zakat. Apa jawab senina ni si Da'yanus? Dan dia tahu jakatan. Ita aku doang pun narak emas senin.
Si lelah kepete jang ke mata kelangan sugunusang. Ndek tebeng si Allah Ta'ala usahang kemesak uni. Ingkar dan dek tebeng sida-sida Allah. Hasil karian mesak uni. Ndek kuat tebeng si Allah Ta'ala. Aku sendiri penusaha. Ndek menu pengandikan Nabi Isa. Allah Ta'ala oleh. Lamun ndek reda beng di Allah Ta'ala ndek narak. Yuk kenyataan aku lalu pete unisan ini. Pokok ndek ya berzakat. Ndek pikir-pikir ibu, pada hakikatnya harta benda itu milik Allah. Ndek ni tengepe. Piran-piran kayun bait sida-sida Allah ini indua. Ndek milih sadar. Seninan dak yanus. Tetap ngotot dek mele berzakat, tetap parandirin harta benda senun hasil usaha mesak. Dek ingat lupa entan tican sida-sida Allah. Berulang-ulang kali Nabi Isa dek nara entan mele. Akhirnya Nabi Allah Isa alaihi salam ini benda endah Nabi lelah. Lalu bersuruh matur tipada sida Allah SWT, ya Allah ya Rabbi, dinar entan milih seninan dak yanus berzakat. Marantan sakaji perintah suruh dak yanus berzakat. Mu berembe pendapat de kamu Isa manik Allah Taala. Oleh kaji jak silak si pendak ni Nabi Isa. Datengang tsunami wah. Oh meno, lamun menu kemelek je Isa coba ngunsi juluk jok daerah lain. Ia pun berangkat Nabi Isa ngunsi ojok daerah lain. Begitu nyampe Nabi Allah Isa alaihissalam di daerah, sopo daerah, maka datanglah tsunami, angin topan, kemudian gempa, langsung istana, rakyat, harta benda Dakyanus niki diangkat ke laut oleh angin. Binda timpoh jok laut. Lamun emas perak ja bawa lain. Itulah kemarahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membangkang perintah dari Allah Subhanahu. Wansali daerah lain ya pun takut Dakyanus barang senina. Peta Nabi Isa yang tobat. Wahai Isa tulak mai ke tobat, ya ke berzakat. Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Terlambat sudah. Berkali-kali kelahi lagu ndaran tani mele sadar. Nah inilah contoh orang yang lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh li tiang pelungguh. Engka sila. Mungkin marak nikin tante berhitung. Luwe wa tengering saksiang dalam hidup dan kehidupan ini. Kadang jari sak begak sugih. Jelun sak mati. Di narabai watang kita jauh mobil nala jok kubur. Tima nuah perembun bangkat jangka 10-15 hektar ndarak bayi tahu jauh bangkat jok tu. Hanya 3 lapis kain putih. Nasang marak niki arak dengan jauh mobil jok kubur tiki. Ndarak. Inilah dunia. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Hidup di dunia ini adalah kesenangan sementara. Kalaupun dibandingkan dengan kesenangan di akhirat kelak jauh.
sementara dunia. Ibarat kita mimpi kesenangan dunia, ibarat kita baru nikah, nunasang dengan nikah pira malam yang dan senang, paling ngonek 3 bulan. Muna bulan keempat jakaringin betian wahid berdua anak susah. Itulah ibarat hidup di atas dunia. Ia pun perintah si Rasulullah SAW, sebaik-baik kesenangan adalah bidadari yang soleh dan solehah. Artinya selapuk bidadari keturunan niki ada yang jari keturunan dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang luar biasa bagi tiang pelonggo. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah, ibadah sakatelu teparan aran ibadah qalbiyah. Apa makna? Adik tengiring ikhlas. Qalbiyah niki hati yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun tende ikhlas di tau bae bedai terak. Ambil contoh, hadir ngaji li tau niki belajar ikhlas. Saya tertuntut ikhlas sida-sida Allah di antara kita semua. Pelenggo sami ikhlas, tiang pun sadatang ikhlas. Tanpa ada tujuan lain. Ndek tange bira-ira berkelompok dia. Tiang datang bareng-bareng besila tunas redan al. Ingat, jangka piran-piran. Ndek tiang peta kelompok atau anggota bela jadi calon dewan. Ndek tiang tahu bahasa Melayu. Ia tiang datang, tiang berajah ikhlas. Tebareng-bareng besila tokol tunas redan dasida al. Umur niki wah lanjut. Umur tiang 72. Namun secara umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sekedik bonus. Lamun umur uah akhir, manfaatkan sisa-sisa umur. Nenek saya atas, saya tetua, saya berjigar, jak bahaya no. Ni saya tak saya ni pendak milih jadi datuk. Milih jadi datuk kanya. Wah na pensiun malik melet. Iya ran dunia. Pandai-pandailah mengatur waktu dalam hidup dan kehidupan di atas dunia. Untuk tahu atur waktu je bahaya. Pesan Imam Ghazali rahimakumullah. Apa bahasan beliau? Ad-dunya salasu sa'atin. Ad-dunya salasu ampasin. Niki pengandikan Imam Ghazali. Saya jaran Imam Ghazali niki. Anden ya kanggo arak jari genti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nia paling paut jadi penggenti si alim, si luwe ilmu, berlautan ilmu. Nah, di dalam kitab Imam Ghazali, napi bahasan beliau, dunia arak 3 saat. Irup arak 3 napas. Napas pertama wan tak telang. Mbe kena napas pertama wah telang. Di masa tiang pelonggoh masih bajang. Masih teruna. Ya kena napas pertama. Wah telang. Kenyangkan remakin dalam napas kedua.
Saat kedua. Apa bahasan beliau? Kena saat kedua, wah dewasa. Wah tak dewasa. Wah. Ia kena nafas kedua. Pesan beliau lamun tua dalam nafas kedua, hati-hati katanya. Banyak orang yang tidak nyampe kepada akhir nafas kedua. Baru menganjak nafas kedua, maut datang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hati-hati kata Imam Ghazali. Artinya, lamun tua umur dewasa, kareng etantih jelu. Ibarat buak nyiur. Buak nyiur lamun wah geru tu atas karengnya nepuk doa. Itulah ibarat. Apa kemalam atau kenyelur kita tidak tahu, itu arah rahasia Allah. Hati-hati kata ini. Banyak contoh. Malam niki barang dari Senin anak. Kadang-kadang lemak bila biar mau pisah tahu. Aran tinduk li kubur, aran tinduk li balik. Itulah rahasia Allah Subhanahu. Dengan nasihat Imam Ghazali, tentu kembali kepada persiapan ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu, jangan terlena. Jangan lalih. Karena banyak orang yang tidak nyampe kepada akhir napas sak kedua. Baru menganjak napas kedua maut datang. Dendek tiang pelonggoh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud niki bersahabat dari malaikat maut, malaikat Israel. Seling kunjungi, seling lai, seling pesila atau seling undang di setiap-setiap saat. Demen bedait Nabi Daud bareng malaikat maut. Sematon malaikat maut kan sida sahabat intim tiang, sahabat karib tiang. Menu bahasa Nabi dah. Andin wayang kayak mati lemak cerita kenggih. Bahasa Nabi dah. Apa bahasa malaikat maut? Nggih, insyaallah. Kebercerita. Semenuan juga bulan demi berdaya. Ia baik bahasa Nabi Daud. Maut, ingat wayang kayak mati cerita lemak nggih, nggih. Oleh niki denwah penggitan malaikat maut bertahun-tahun. Maka datang yang kalau sakit Nabi Daud alaihi salam. Terketua Nabi Daud isi umat apa sungkan sida saya bilin tatonde ndek teman dan nama bercerita malaikat maut pas. Ndek teman yang mati nih dan mana cerita oleh maut waktu berjanji. Tutuk jawaban Nabi Daud alaihi salam, datang malaikat maut. Assalamualaikum wahai Daud. Waalaikumsalam. Maut berembeh. Apa kabar? Kesampaian salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jelo mangkin niki ia tengiring menghadap jok dari Allah. Nangis Nabi Daud. Kan ndek cerita toleh ndek mana-mana kan waktu berjanji. Maka nani ni cerita nune datang nun tiak berangkat menghadap kehadirat Allah. Nangis Nabi Allah Daud alaihis. Ndak nangis semeton bahasa malaikat maut. Wah kedatang. Pirang. Bukting sewah datang arak pelang.
Betok pelang. Sida bermeka berkaca. Baitang kaca, membekaca Nabi Daud bega wah bulung putih rambok. Nah iya wah tanda gua datang dia. Enggak bahasa tinggar, lamun tuah mulai rambok ya wah rang wah mbok. Makna rang nun kurang. Yang keluwe putih ni ke lagu pulu pandan ndek rambok. Lamun manu berembi bahasa Nabi Daud, hari ini jam detik ini kita menghadap kehadirat Allah. Langsung meninggal Nabi Allah Daud alaihi. Nah ini contoh dengannya jari Nabi Rasul doang merasa baru kelam. Itu sebabnya bahasa ulama atau Imam Ghazali sabaru hati-hati lamun tuah le napas kedua. Paling tekes umat mangkin niki ya 100 tahun. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarang lebih jarang. De mara umat Nabi salaik-laik. Nabi Adam barang umat siu tahun ya di dunia. Pupuk bekedik mau ni bahasa semaya. Nabi Nuh alaihi salam siwa 150 tahun. Kengone bekedik. Nabi Allah Musa bersama umatnya 500 tahun. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi itu umur 63 tahun. Jarang lebih 100 tahun. Gila. Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru 40 doang saya ketumur dua jengker. Sakit tekeng. Mun telampak maruan batik pola kunting. Baru saya ketahun umur. Itulah umat Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kita hidup di alam kedua, saat kedua. Hati-hati kata Imam Ghazali, ya tantih jelo, ya tantih minggu, ya tantih bulan. Lamun tuah li napas kedua. Ada pira aja keluar napas manusia. Ada 2004 keluar napas. Supuk-supuk manusia. Baik kenyangkan tertinduk maupun kenyangkan terngasa marak sana. 2004 keluar napas. Apa ni napas nu lamun tama jok dalam? Unin muni. Lamun sugun napas nu Allah. 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 Jari kenyangkan tertinduk masih napas ni tetap berzikir. 2004 napas. Kecuali ya pun tutup napas apabila datang ajal. Ya, pola mun terdatang di dunia Senin 4 jalan. Ulik tojok nenek lema 4 jalan. Mukrisa jalan seulik jok nenek 4 jalan senun ada sukses perjalanan. Dendek balik langgak doang terkerisak. Jalan terseulik jok sida Allah 4 jalan ni perlu tegati kerisak solah-solah. Sehingga lema harun terjaga liwat langan lak jaga. Jangan terlena dendek baik
abot den dek bay lupa kerisak jalan setulak jok de sida on. Ni ketungkulan tu doang si dunia. Balik dong melin pesolah jero matin tingkat telu. Jalan tu saya ulik jok de sida Allah ja ni tu ingat. Biya jalan tu ulik jok nenek sampat. Ulik jok nenek jalan syariat, jalan torekat, jalan hakikat, jalan makrifat. Lamun tu milih kena ulik jalan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jaga perintah Rasulullah, jauhi larangan Rasulullah sallallahu. Lamun melek kena andang tulik ojok nenek jalan sare. Saya sak mati nuk nawa, lamun nyawa jendik mati. Pindah alam. Mati syariat, sengak awak senin asal tanah. Demin wasiwa jelo jatuh dalam kubur lema uli mulain dua hembus wah. Ya ran mati sare. Lamun dengan mati tarekat asal angin hawa yaitu kering. Bemisal demin dua mopok mangkin ditulak jeluk-jeluk elen baik geru pakaian karena tarekat asal angin, hakikat asal ai tulak kojok ai. Bemisal tetaletan misal nane nuwahi mate wah tetaletan walayu lagu lampuh seger jari karena asal ai saran hakikat. Pindah alam. Jadi nyawa ni mati. Masih hirup. Sak mati je awak. Benar. Jari awak syariat seulik jog sida Allah Subhanahu wa taala kena entan tegawe, kena entan mati jog sida Allah jog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uli solah nonton begelak to kubur. Kadu spring bed. Inilah yang dimaksud dengan ibadah syariat. Jadi macam-macam pecanda sida Allah Ta'ala le umat panjang. Ara kadang-kadang pada kekuat ngelor dari sembahyang. Ara kadang-kadang ngelor je sekedik si lagu sembahyang beramal je kuat. Ara kadang-kadang luian si kedik si gelor ibadah kurang. Bermacam-macam hamba Allah. Ara keluarga tiang arang guru gapar. Lamun ngelor wayah seno telu mangkok si ngelor. Jembung secara laik marani ke kepala telu kalin penuh oleh hingga sisa oleh ngelor jangka jam 12 malam keluarga tiang lain arang guru gapar demenua hingga ngelor jam 12 malam kareng ibadah sembahyang baca Quran jangka subuh pada kekuat ngelor dait ibadah masing-masing hamba Allah. Kadang-kadang kurang pengelor buat ibadah. Tergantung. Nah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala senu nentu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah adalah keikhlasan, hati yang ikhlas. Itulah di dalam diri manusia masing-masing. Yang dipandang Allah hati seikhlas dalam beribadah, dalam beramal.
Allah memandang hati yang ikhlas, bukan memandang badan yang indah lagi perkasa. Yang dipandang adalah hati yang adik ikhlas baik jalanan perintah dan sida Allah. Dendik merasa terpaksa. Dendik merasa terdorong. Adik sadar bahwa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Isi luar biasa searan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat nabi-nabi saleh melet dari umat Nabi besar Muhammad. Umat Nabi Musa melet dari umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa melet dari umat Muhammad. Bahkan malaikat pun melet dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa melet umat saleh jadi melet jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lamun ibadah sembahyang umat Muhammad sak 5 waktu dalam sejelo semalam kebelik pahala marak pahalan nabi barang umat sak laik-laik 5 nabi. Marak pahalan sembahyang 5 nabi barang umat, ia kebelik pahalan sembahyang umat Muhammad. Ia perlu umat Nabi salai melet jadi umat Nabi besar Muhammad. Aran umat Nabi salai lain ja arak sewaktu tican insyaallah taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam zuhur doang. Ndara asar. Nabi Yunus alaihi salam asar doang. Nabi Isa alaihi salam maghrib doang. Nabi Musa alaihi salam isya doang. Nabi Adam alaihi salam subuh. Pada sewaktu-waktu Nabi salai. Hanya Nabi besar Muhammad SAW bersama umatnya 5 waktu dalam sehari semalam. Alhamdulillah. 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian di dalam 5 waktu sehari semalam niki ara 4 rakaat, ara 3 rakaat, ara 2 rakaat. Di balik niki mempunyai hikmah yang sangat dalam. Kembali nampuk 4 rakaat zuhur. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga niki balu pintu sorga. Zuhur 4, asar 4, li'anna babul jannah samaniyah. Lawang sorga niki arak balu keluwen. Lamun wah kena antan sembahyang zuhur, kena antan sembahyang asar se-4 jadi balu rakaat, tertutup terbuka pintu neraka sabalu, jalan manapun kita masuk sah-sah saja. Itu hikmah zuhur dan asar. Li'anna babul jannah samaniyah. Lawang surga ni kira balu keluwen. Lamun wah kena antan sembahyang zuhur, sembahyang asar, maka kita pilih pintu yang mana jalan kita masuk, bau doa. Ini hikmah zuhur dan kemudian maghrib 3 isya 4 jari pitu. Li'anna babun nar sab'ata waqat. Tingkatan pintu neraka ni kira pitu. Lamun kena antan sembahyang maghrib, kena antan sembahyang isya, neraka sepitu niki tertutup det kanggo tama. Berkat salat maghrib dait isya.
kemudian subuh 2 rakaat, pengampun dosa kenjelo dari dosa kembang. Ia bagian Nabi Adam alaihis. Allah jariang dunia ini jelo dan malam niki 24 jam. Saya wah selesai sembahyang subuh kelema tampunang dosa salah insyaallah taala 24 jam. Alhamdulillah. Ini murahnya Allah. Itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sing sak kelema niki adalah pengampun dosa. Ya, pembau jariawat. Jelo sak tiwuk jam baluk siwak niki bau jari awat setruk. Ya, tu jeluk-jeluk bungkak jam baluk siwak. Insyaallah. Ndek tedai penyakit setruk. Karena apa? Pada pagi hari pengampun dosa kepada hamba Allah. Karena 24 jam ini adalah pengampun dosa. Bila kita sudah menyelesaikan solat subuh, jari pengampun dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Selanjutnya, di dalam diri manusia masing-masing Allah menciptakan hambanya daripada 4 anasir. Api, angin, air, tanah. Ini kejadian manusia secara syariat. Tetoloang si Allah Ta'ala barang yang sangat mulia. Sangat sin utuh. Di dalam diri manusia masing-masing azbuz zanab. Azbuz zanab niki le masing-masing manusia ara. Niki tahu. Ni tunggak keng tahu, le mudi. Berembe ke balik marak biji binek maku. Ya, dan azbuz zanab. Azbuz zanab niki ndek nini ancur nini sedeh. Tafaran aran bakok majaziah. Lamun Allah Ta'ala jabakok hakikiyah harat. Artinya ndik sedan ndik mati dah sida Allah. Lamun azbuz zanab bakok majaziah unin tafaran. Ini enseda lagu ndik niat seda. Ini enseda lagu nikman niat seda. Ya ran azbuz tafaran aran bakok majaziah. Ia jari bibit lema tuli kubur. Ribuan tahun misal ahli kubur pun datang jelo kiamat. Ya, ton tiup sangkakala si malaikat atas perintah Allah. Azbuz zanab niki ya tiwuk dalam kubur era. Mara ibarat tengkong. Mun datang hujan, hujan julu 40 jelo 40 malam. Baru untuk dikayang sida-sida Allah, malaikat Israfil tiup angin sangkakala. 2 kali tiup sangkakala lema Israfil. Sangkakala pertama teparan aran nafhatul ba's. Sangkakala kedua nafhatul saqi. Ian pirup-pirup manusia. Hujan 40 jelo 40 malam, langsung beliau tiup sangkakala. Marak sekali pengandikan dasida Allah dalam surat Yasin. Wa nufiha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Wa nufiha fis sur. Dikala malaikat Israfil meniup sangkakalanya, kita semua bangun dari kubur. Demen tuah toras di kubur.
Qalu ya wailana man ba'asana. Sambil terturas merotes. Aduh, cilaka aku. Saya perturas kebaru oleh kubur. Saya duduk kebaru oleh kubur. Ampuk jaga turas. Sambil kita berjalan menuju kehadirat Allah Subhanahu. Apa jawab Allah? Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Memang mula ia ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua sudah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu. Wan tak mula oleh lain tertentuan. Pira keonek telik dalam kubur rapoknya tertiup sangka kala, ia tergantung. Mungkaring 1000 tahun buat kaya 1000 tahun lah kan. Oh, perjalanan yang panjang, iya panjang. Ya ampun, ibaratan dengan berangkat tojok alam kubur, ibarat dengan lalu belayar kadu kapal laut. Piran tu tak nyampe li tujuan. Lamun dengan mati piran sak datang kiamat. Ya tu ni berlabuh kapal sini. Ya butuh sangu sak luwe. Saya ngak mati ni ki ibarat dengan belayar kadu kapal laut. Karing 1000 tahun japom kiamat, karing 1000 tahun wampun tiba telah. Lapa. Perjalanan yang begitu jauh nentu dengan sangu sak luwe. Ya tengiring siapa? Pada di tojok Mekah, ya harus sejauh beras, jauh kefen. Itulah perjalanan jauh di alam akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Le dengan sak mati dalam iman Islam berembih. Wah terjamin sida-sida Allah Subhanahu wa taala dengan sak mati dalam iman Islam niki ndek niat terpesusah. Selalu dihormati. Selalu diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu. Ia pengendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza matal mu'min aina hiya. Lamun mati dengan Islam belin terjauh roh nyawan sida Allah. Faqal fi hawasil at-tairil bait. Lain terjauh nyawan dengan mati dalam iman Islam, tetamak nojok dadan kemanukan putih di dalam sorga. Ini kemuliaan dengan mati dalam iman ente jauh si kemanukan putih diki menghadap kehadirat Allah di aras Allah, di kantornya Allah Subhanahu wa taala. Iaran aras Rahman, kantor dasida Allah to langit kepitu tahu. Ia lin terjauh nyawan dengan semati dalam iman Islam. Ia datang tu di hadapan Allah di kantornya, ia ton terjab busana. Namun bahasa kita pakaian, pekakas solah, pekakas sorga. Ia paran busana sorga. Demin wah tejap pakaian sak solah, tutulakan malik jog dunia. Mbe tahu demin antun le dunia bahasan ulama. Li selak awak sadai bokos. Ia tahu nerok. Jangka pira jelo? Jangka telu jelo. Ia penaran nelung. Nelung bahasa teh. Telu malam nu zikir ni kita nelung. Ia penaran nelung. Telu jelo julu antara bokos dai awak. Nunas roh nyawa niki ya Allah ya Rabbi. Sugulang kaji oleh selak bokos dari tawa. Priak si awak ni mulai wah mambun. Mulai wah baos-baos.
Kesugulang insyaAllah ta'ala. Si malaikat. Jangka pitu jeluh. Iya pun nara aran mitu. Musa zikiran mitu nane. Ya mitu. Lunas balik. Ya Allah ya Rabbi. Pedas ruan. Awak kaji mulai loas. Sedeh. Periak. Pejauh ngamak kaji langali awak. Iya pun pejauh jangka siwak jelu. Iya pun aran nyiwa. Tunas balik watipan wah ba'ru. Mbuswah. Jauh kaji ya Allah. Iya pun dapat jauh ke atas mesang, atas kubur, deket mesang. Jangka 40 jelo. Iya pun aran 40. Iya pun aran mesang. Mesak-mesak netu. Kanggo untuk pihak mesan si batu. Kanggo untuk pihak mesan si semen kanggo. Sehingga maknan mesan-mesan. Tanda orang itu mesak-mesak netu akan bertanggung jawab kehadirat Allah Subhanahu. Iaran sifat nafsi aran. Ya oleh tu mulai bernafsi. Arak njak takilan jauh tu mau tak ngelor tu era. Nenara dengan seling tolong tu. Oleh baru tama kubur darat seling tolong. Arak njak celengan arak wat harpang tu. Arak njak persiapan tu waktu tirup di dunia arak kerja badai tamal. Darak dengan seling tolong. Ya ran sifat nafsi. Ya pun lamun dengan soal meninggal dalam kubur niki sangat si melet pengatar oleh kadang jari. Ya pun tanda kita ingat kepada keluarga yang meninggal dunia, ndak lupa kirima ngepatih kulhu tiap-tiap waktu. Zikir dan doa. Itulah harapan. Bila perlu rombok isi solat hadiah. Solat hadiah niki diperuntukkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Aku sembahyang sunat hadiah 2 rakaat karena Allah. Jadi ayat rakaat pertama selesai baca Fatihah ayat kursi. Tutu ayat kursi alhaqumut takasur. Tutu alhaqumut takasur sambung malik si kulhu 10 kali. Ya jari ayat. Rakaat kedua pada ayat kursi alhaqumut takasur jangan tutu. Kemudian kulhu 10 kali. Usai niki salam berzikir dan berdoa mohonkan almarhum ampun kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa unin dengan mati untung kebodoi kadang jari. Untung kebodoi anak wai keturunan. Saini mele solat hadiah. Alangkah bahagia rasanya di dalamku. Iya, si tertolong kadang jari sawah ninggal. Solat hadiah, pidiah, berzikir berdoa. Ia sih tertolong, ia sih terbantu keluarga. Alangkah senang bahagianya di dalam kubur. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usai solat subuh di Masjid Baqi di Madinah, tahun sarah Masjid Baqi. Teiring Rasulullah sallam lalu ziarah jok kubur Baqi. Tama-tama li pintu gerbang kubur Rasulullah seiring si para sahabat beliau dengar suara tangis di dalam kubur. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat bertanya kepada isi kubur. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ngerauh di dengan wah mati.
Apa bahasa Rasulullah? Wahai isi kubur, kenapa kalian nangis sedih? Sepertinya kesakitan. Apa jawab isi kubur? Betul ya Rasulullah, saya kesakitan. Saya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa Anda kalian diazab di dalam kubur? Gara-gara ndek tiang wah lalu ngaji cara bersuci. Ndek tiang wah guruang bagaimana cara bersuci yang benar. Ndek tuah lalu guruang cara sembahyang dan sebagainya. Itulah dasar kita, saya diazab ya Rasulullah. Oh begitu kata Rasul. Iya. Lamun menu manik Rasulullah. Pira tahun wali dalam kubur sini? Jawabannya 100 tahun. Baca-baca mesan si Rasulullah baru semalam. Tetapi rasanya karena sakit, rasanya 100 tahun. Kengonek di dalam kubur. Padahal semalam. Apa bahasa Rasulullah? Wahai para sahabat, coba baitang ta tempang korma ya, yang masih basah. Untuk apa ya Rasulullah? Kita taruh di atas kubur orang. Semasi dia basah daun ini, dia mohonkan ampun. Orang dalam isi kubur ini dimintakan ampun ke hadirat Allah. Tahun bertasbih lolon kayu ni. Nah itulah dasarnya ulama. Lamuna yang arak kayu Jepun di dalam di apa di kubur niki, lamun masih hidup jangan dak bayi badung bertasbih kepada Allah. Dia mohonkan isi kubur itu ampun ke hadirat Allah Subhanahu. Setelah niki Rasulullah berangkat tojok tengah malik di kubur Baqi. Jarak 10-15 meter. Terdengar di dalam kubur niki dengan sedang gembira. Senang gembira. Lalu Rasul duduk bertanya, kalian isi kubur, kenapa kalian senang sekali? Jawab isi kubur niki, alhamdulillah ya Rasulullah, berkat sapati perintah Allah, perintah pelunggu dekaji Rasulullah, alhamdulillah. Luar biasa. Ruan nikmat pecanda sida Allah Subhanahu wa taala sehingga luar biasa senang gembira kami di dalam kubur. Oh, iya. Pira tahun dua mati sida. Pira tahun dua di dalam kubur sida. Oh, kalau kita hitung-hitung waktu ya Rasulullah baru semalam di dalam kubur. Baca-baca mesan si Rasulullah 100 tahun lah mati. Lagu si senang gembira dalam kubur malah idap semalam. Nah inilah contoh li dengan jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan pelungguh tiang sami termasuk marak sekali pengandika Rasulullah SAW. Dendek terjuluk man mati juluk, lamun dek man jari Islam sak sempurna. Nikin tak tenunas jok sida Allah. Sehingga lamun dua jari Islam sak sempurna, insyaallah selamat dunia, selamat kubur, selamat yaumil hisab. Lamun dua jari kelompok dengan se-Islam sempurna. Inilah kelebihan. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Wantah sampun iki julu, mudah-mudahan tetau ngiring amalang marak sekadin tan samatur baru. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.